Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Citra Azahra, NIM 2128072, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempraktikkan mata kuliah manajemen pasien safety dengan tema komunikasi efektif antar perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Definisi komunikasi efektif antar perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Menurut agenda dari Indonesia, komunikasi dapat efektif apabila pesan dapat diterima yang sebagaimana dimaksud pengirim pesan dilanjuti oleh perawat dan oleh penerima pesan yang tidak ada hambatan untuk hal itu. Kedua, tujuan komunikasi efektif memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan baik pemberi dan penerima pesan sehingga tercipta feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Ketiga, komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal. Pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi dan penerima. Kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dan disetujui oleh penerima dapat ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Ketiga, tidak ada penghambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. 4. Unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu ada 4. 1. Sumber, isi pesan, media penerima. Sumber menyampaikan informasi siapa dia, seberapa luas pengetahuannya tentang menyampaikan informasi. Isi pesan, apa yang disampaikan, panjang pendeknya hingga pencapaian tujuan komunikasi. Media yang digunakan apakah hanya berbicara, apakah percakapan yang dilakukan secara tatap muka atau melalui gambar chat. Terakhir, penerima yang diberi informasi baik karakternya apabila kepentingannya langsung atau tidak langsung. 5. Prinsip dasar komunikasi efektif. 1. Respect adalah perasaan positif atau kehormatan pada lawan bicara. Kedua, empati, kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Ketiga, audible, mengandung makna pesan yang harus dapat didengarkan atau dimengerti. 4. Klarifikasi, kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Kelima, humble atau rendah hati, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan kita sebagai pendengar yang baik. Lanjut, komunikasi piramid Mehrabian Knight. Poin pertama yaitu 7% antar kata. Poin kedua, 78% mencakup bagaimana cara berintonasi yang baik dan jelas. Poin ketiga, 55% bagaimana bahasa tubuh atau body language dalam berbahasa. Komunikasi efektif antar pribadi. Pertama, keterbukaan. Kedua, empati. Ketiga, dukungan. Keempat, rasa positif. Kelima, kesetaraan. Adapun etika komunikasi, yaitu yang pertama, tidak menggunakan kata-kata kasar dan mencaci. Kedua, tidak menggunakan kata-kata yang menyesatkan. Ketiga, tidak memasuki daerah privasi orang lain. Keempat, tidak membocorkan apa yang dipercayakan. Kenalkan, saya perawat Salma Citra Azahra. Saya yang bertugas dari Komunitas Pasien
agar tercuci ya Bu. Baik Ibu, saya pergi dulu, nanti saya kembali lagi ya Bu. Terapi kepada pasien yang B pasca operasi apendis yang mengeluhkan nyeri di area luka, di mana setelah dikaji ternyata pada luka, kesakitan, pitasinya, frekuensi nadi meningkat dok, dan tekanan darah 140 derajat mmHg dan pola nafasnya meningkat dok. Mohon penata pelaksanaan selanjutnya. Baik sus, saya mengasih penata pelaksanaannya selanjutnya. Suster berikan obat oksikodon dengan dosis 5 ml. Baik dok, apakah tindakan selanjutnya? Dok, terima kasih untuk waktunya, saya permisi. Assalamualaikum, selamat siang. Baik, suster, untuk keadaan tersebut, maka berikan makanan kepada Ibu B agar supaya nafsu makannya bertambah dan semangat untuk makannya, suster. Saya berikan vitamin supaya makannya semangat dan cepat pulih. Terima kasih. Baik, kalau begitu suster, saya permisi. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam suster, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Ibu atas dasar